Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di masjid yang mulia ini untuk bersama-sama taklimul Quran, mempelajari Al-Quranul Karim dan juga mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk memperbaiki cara beribadah kita kepada Allah, sekaligus mengarahkan semua perasaan, mengarahkan semua aktivitas yang kita lakukan supaya memiliki nilai ibadah kepada Allah, karena ini merupakan tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu itulah yang nantinya semua perkara yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi nilai ibadah kepada Allah. Dengan adanya ilmu, semua persoalan bisa menjadi jalan-jalan kebaikan. Semua masalah bisa mendatangkan kemaslahatan. Semua persoalan bisa mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Itu apabila kehidupan kita ini dibangun di atas dasar ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan mengandung maslahat kepada setiap orang yang akan kita temui nantinya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, adapun materi yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari, ya, kami beri judul Untukmu yang Terzalimi. Nah, ibu sekalian, dalam menjalani kehidupan kita sebagai manusia yang sudah ditetapkan oleh Allah bahwa kita hidup tidak bisa sendiri, kita selalu berkomunikasi, kita selalu berinteraksi dengan manusia. Ya, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, secerdik apapun kita, kita tetap butuh yang namanya orang lain. Ada yang tidak butuh? Dan barangkali yang kaya bisa butuh sama orang. Jenengan dikatakan kaya itu karena ada orang miskin. Orang kaya itu kalau ada orang miskin gak ketok sugih, ngepel sendiri, belanja sendiri. Itu kelihatan kalau pembantunya pulang. Bagaimana? Biasanya ngomong pembantu nih, belanja pembantu nih,
mesti pembantu, jemur pembantunya, cuci-cuci pembantunya. Pembantunya pulang, siapa yang mengerjakan? Demikian, maka kita tidak bisa hidup sendiri, jalankan tugas memenuhi kebutuhan sendiri. Kita selalu butuh dengan orang lain. Ini ketetapan dari Allah. Nah, pada saat kita berinteraksi dengan orang lain, pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain, tidak semua orang itu baik. Ya. Tidak semua orang itu benar. Bahkan ketika kita selalu berbuat baik pun belum tentu kebaikan kita itu diampuni sama orang. Betul demikian? Belum tentu kebaikan kita itu dihargai baik pula oleh orang lain. Nah, disinilah yang nantinya letak perkara tersebut itu akan muncul yang disebut dengan perbuatan zalim. Pada prinsipnya manusia itu kan ingin dihargai, ditempatkan pada tempat yang tepat, dimuliakan, dipenuhi haknya. Itu inti dari setiap manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang-orang yang tidak memenuhi hak orang lain, alias berbuat curang. Dia ingin dipenuhi, tapi dia tidak mau memenuhi. Dia ingin diperhatikan, namun dia tidak mau. Dia ingin dihargai, namun dia tidak mau menghargai. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wailul lil mutaffifin. Surat apa? Celaka bagi orang-orang yang curang, kata Allah. Siapa yang curang itu? Ayat kedua bagaimana bunyinya? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusir. Orang yang dikatakan al-mutaffifin itu adalah apabila dia menerima takaran dari orang lain, dia ingin sempurna. Jadi kalau dia mendapat takaran dari orang lain, dia ingin sempurna. Tapi ketika dia menakar untuk orang lain, menimbang untuk orang lain, apa? Dia kurangi. Saya ingin di dalam tafsirnya yang namanya kecurangan itu bukan hanya pada batasan timbang menimbang dan takar menakar saja. Bisa jadi suami bersikap curang kepada istri karena suami ingin mendapatkan perhatian penuh dari istri, namun suami tidak memenuhi hak-haknya istri. Ini namanya suami yang mutaffifin. Jelas? Istri juga demikian. Istri ingin mendapatkan haknya itu dipenuhi oleh suami, menuntut suaminya pengertian, suaminya yang adil, suaminya yang baik, suami yang setia. Namun istri tersebut tidak peduli dengan keadaan dan kebutuhan suami. Maka istri disebut apa? Makanya nanti boleh kalau pulang ke rumah ketemu suami, ya mutaffifin. Banyak orang yang curang. Begitu juga anak dengan orang tua dengan anak. Begitu pula antara guru dengan murid, begitu pula antara karyawan dengan atasan. Ini meluas arealnya. Paham? Antara pembeli dengan penjual, sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan. Sudah sedekah sama penjual? Atau yang penjual yang bersedekah dengan jenengan? Yang sering mana ini? Hah? Penjual yang sedekah, Masya Allah. Oleh karena itu, ini perkara yang paling penting dan ini terjadi pada setiap tempat. Bisa terjadi di setiap tempat. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian,
perbuatan dolim. Ini kita bicara tentang perkara abdul dari kata-kata zolama. Ya. Zulm itu artinya gelap atau kegelapan. Adapun secara makna menurut bahasa yang dikatakan dolim itu maknanya ghairu adil. Yang dikatakan dolim itu maknanya menurut bahasa apa? Ghairu adil. Nih. Adapun menurut istilah syariat yang dikatakan dolim itu adalah wada'u syai' ghairu mawadhi'i. Wada'u syai' ghairu mawadhi'i, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maknanya sangat luas nanti. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu maknanya apa? Dolim. Nah, perkara dolim ini, perbuatan dolim ini merupakan bagian. Saya ulangi, perbuatan dolim itu merupakan bagian dari tabiat dasar manusia. Insya Allah. Maka di sini nanti kita berjuang untuk menjauhinya. Jadi di dalam diri manusia itu sudah terdapat apa? Sifat dasar. Jadi benih setiap orang itu, benih kedoliman itu ada. Nanti jadi merasakan sendiri. Cuma kalau biasa gak rumong, soalnya ada kedoliman. Nek didolimi kerosoni temen, nek dolimi mboten. Lho gimana? Coba sampean ngomong gak direkan suami, rasanya piye? Apa setiap suami ngomong selalu sampean direkan? Loh kan begitu katanya. Ayo. Ora selalu. Ini gak terasa kita. Lalu nek gak ngaji ngeten iki opo gak? Masyaallah. Di penyakit munafik gak kroso, penyakit dolim gak kroso, penyakit sombong gak kroso, penyakit riya gak kroso. Jadi kula biasa ketoi seger penyakit dong. Karena gak tahu check up, tapi karo. Paham ini? Saya ditanya sama teman-teman, Ustaz gak pernah kena kolesterol? Alhamdulillah gak pernah. Asam urat bersih, darah lancar, tapi gak pernah cokot-cokot, sering. Nah kok ngerti ini badan kena kolesterol? Gak tahu gitu. Makanan itu sebenarnya tidak mengandung bahaya. Makanan bebek apa saja, yang penting jangan dites. Sehingga penyakit makan bebek, makan gaji, makan jeroan, makan ini, sehingga penyakit itu jenengan masuk laporan. Kalau nggak masuk aman. Oke. Masih semper. Makanya kalau orang itu punya penyakit, gak sadar kalau dia sakit, dikandani sakit, orang terima. Coba jenengan lihat orang yang gak pernah ngaji sama sekali, mesti ngeyel. Cuma mantu-mantu aja.
kapan kita? Terus yang paling banyak apa itu? Yang paling bahaya itu orang seperti fisik, ya, orang fisik. Jadi kalau kita sudah bahas tazkiyatun nufus, ada hati yang sakit, ada hati yang sehat, ada hati yang mati. Nanti kira-kira tanda-tandanya apa? Persis dengan anggota badan ini. Allah menciptakan anggota badan ini itu secara khusus ada tugas utamanya, ada tugas khususnya. Masing-masing anggota badan. Mata untuk apa? Lihat. Telinga untuk mendengar. Tangan untuk jotos nih. Untuk apa? Pegang. Tanda-tanda anggota badan sakit apa tandanya? Ketika anggota itu tidak mampu menjalankan tugas utamanya. Jelas? Mata untuk mandang, orang remeng. Ya, sampai sopo, laku bojomu deh, lah itu malah yang salah. Ada bojo ini wis kan? Ya, ketika mata sudah tidak mampu melihat dengan jelas, berarti itu tanda-tanda matanya sakit. Lisan dikatakan sakit kapan? Ketika sudah tidak mampu merasakan sesuatu. Ya, memang ini sakit kan itu, memang kates pahit, roti pahit, soto pahit. Ini sakit. Maka orang yang hatinya sakit sudah tidak bisa membedakan dan mampu merasakan sesuatu. Nanti ada pembahasan sebenarnya. Kita fokus kepada masalah dzaliman. Jadi dzalim itu merupakan apa? Bagian dari tabiat dasar. Hal ini sebagaimana disebutkan Allah dalam surat Al-Ahzab. Mari kita simak surat 33 ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa baina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat agama ini kepada langit, kepada bumi, dan juga kepada gunung-gunung. Namun semuanya enggan untuk memikul amanat berupa agama ini, dan mereka khawatir tidak akan mampu melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat agama ini oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat ini tabiat dasar. Nah, ini poin pertama. Poin kedua, apa hukum perbuatan zalim ini? Secara mutlak. Ya, hukum zalim secara mutlak diharamkan oleh Allah. Hukum zalim secara mutlak diharamkan oleh Allah. Berdasarkan sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma, sesungguhnya aku haramkan kedzaliman." Ya, sesungguhnya aku haramkan kedzaliman, perbuatan zalim, ala nafsi, atas diriku sendiri. Allah mengharamkan perbuatan zalim atas dirinya Allah Subhanahu wa taala sendiri.
kepada manusia. Seandainya nanti kita kok dapat musibah terus menerus, nggak usah ngomong macam-macam. Mana keadilan Allah, mana katanya Allah itu maha sayang. Ngaji yo. Orang itu disuruh ngaji nggak gelem, orang masalah berunang yang ngaji. Sehingga memiliki sikap-sikap sekudan kepada Allah. Allah gak adil lah, Allah gak sayang lah. Katanya Allah itu memperhatikan orang yang macam-macam. Yang jelas Allah tidak berbuat dolim. Allah haramkan kedoliman atas dirinya sendiri. Oleh karena itu kata Allah, waja'altu bainakum muharraman, maka aku jadikan keharaman, aku jadikan kedoliman di antara kalian itu haram. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendolimi. Haram secara mutlak hukum perbuatan zalim. Ini poin kedua. Hukum dolim adalah haram berdasarkan hadis qudsi. Yang ketiga tentang macam-macam dolim. Dolim itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah dolim Allah Azza wa Jalla. Orang dolim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dolim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah dolim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kayak apa bentuknya? Kedoliman hamba kepada Allah itu berupa kesyirikan. Perbuatan syirik itu bentuk kedoliman hamba kepada Allah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat 31 ayat 13. Mari kita simak yang membawa mushaf. Surat Luqman ayat berapa tadi? 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak-anaknya dan dia sedang memberikan nasihat kepadanya, wahai anak-anakku, janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan sebuah kezaliman yang sangat besar. Nih, makanya kalau kita kaum muslimin membenci kezaliman, ingin memerangi kezaliman, maka kezaliman yang paling besar kan? Makanya aneh kadang-kadang orang ingin protes kezaliman, tapi kezaliman yang paling besar dibiarkan. Ini aneh. Sudah dipahami? Jadi kezaliman yang paling besar itu adalah apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini persoalan. Ini poin yang pertama. Yang kedua, zalim kepada diri sendiri. Ya, zalimun li nafsihi, zalim kepada diri sendiri. Lah zalim kepada diri sendiri itu bagaimana? Dia berbuat maksiat kepada Allah. Dia berbuat maksiat kepada Allah. Nah, kemaksiatan itu ada dua bentuk secara global. Maksiat itu wonten kalih maceme secara global. Yang pertama, maksiat dalam bentuk melakukan perkara
Ini maksiat. Nah, kalau itu maksiat, maka orang kalau melakukan perkara yang dilarang, maka dia telah berbuat zalim. Nah, saya ingat-ingat ini kata yang semerah. Pezina ngerti, pencuri ngerti, pemabuk ngerti kalau itu perbuatan buruk. Yang kedua, maksiat dalam bentuk meninggalkan yang wajib. Nah, ini yang banyak gak ngerti. Ya, meninggalkan perintah, meninggalkan apa yang diwajibkan Allah. Ini banyak sih boten ngerti. Ini banyak yang gak sadar yang maksiat yang kedua ini. Contoh, mencari ilmu hukumnya apa? Nek gak mencari ilmu, mencari ilmu hukumnya apa? Wajib. Meninggalkan yang wajib dosa. Gitu betul. Persoalannya adalah ada nggak orang nggak mau belajar ngaji rumong sama maksiat? Nggak sadar. Makanya kadang-kadang ada orang ngomong itu dengan entengnya, walaupun tuan lagi betul sholat Ustaz, tapi kalau betul nanti maksiat. Nah, pokoknya tadi kita berarti kapan lagi? Walaupun tuan lagi betul ngaji, betul nanti ngaji, kita yang bodoh lagi. Tapi kalau betul nanti maksiat. Doang kita ingat tapi kalau tobatnya kapan? Sementara tobat itu akan terjadi apabila orang merasa dalam dosa. Lalu orang kalau maksud dosa pulang menjadi sepura bertobat dan Gusti Allah. Saya dipaham. Jadi dolim kepada diri sendiri ada berapa tadi? Ada dua bentuk maksiat. Itu adalah suatu kedoliman. Adapun maksiat itu ada dua macam. Hal ini digambarkan dua peristiwa. Ada dua peristiwa besar diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Pertama, iktirafnya Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Iktirafnya Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, pengakuan yang disampaikan oleh Nabi Adam di dalam surah 7 ayat 23. Coba kita lihat. Surat Al-A'raf ayat 23. Di situ disebutkan qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, keduanya telah berkata. Nabi Adam dengan istrinya telah berkata, dan ini merupakan iktiraf. Iktiraf itu pengakuan. Ya, iktiraf itu apa? Sebuah pengakuan adanya sebuah penyesalan. Mengakui yang diikuti dengan penyesalan, itu namanya iktiraf. Jadi ini bukan permintaan. Makanya nanti kalau kita berdoa, Rabbana dhalamna anfusana, gak usah muni amin. Mau sampai amin itu selesai. Rabbana dhalamna anfusana, amin. Makan tambah dolim. Ayo tak artinya ya. Ya saya artikan, wahai Allah, saya telah mendolimi diri sendiri. Jawab. Iya. Ini bukan permintaan. Ini namanya iktiraf, pengakuan sebuah dari kesalahan. Ya, Nabi Adam menyatakan demikian, Rabbana dhalamna anfusana, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami berdua telah mendolimi diri kami sendiri dengan melakukan kemaksiatan, yaitu melanggar apa yang telah Engkau larang. Jelas, melakukan perkara yang dilarang itu adalah suatu kemaksiatan. Perbuatan maksiat bagian dari perbuatan dosa.
tidak pakai jilbab, tidak pakai jilbab, keluar maksiat apa bukan? Maksiat. Kenapa? Karena menutup aurat niku wajib. Lamun cuma cukup saja terus tak kecelput balik nangis, tetap pakai jilbab. Nah boleh jilbab itu sesuai nggak helm, udah pancing. Dan kan tadi tutup dulu kok ngeyel dulu ustaz. Nggak boleh. Walaupun cuma ada tamu cuma nganterin makan, tutup auratnya. Makanya kalau ada tamu kok jengok gizi tutup berdisi baru jengok. Nah ibu orang, assalamualaikum, bilang cinta lo gimana? Sering begitu? Ayo mending ngomong mana? Tutup dulu baru lihat tamunya. Yang sering kali nggak begitu ibu. Yang sering kali itu dipeduli dulu kasih tok muncul, kemudian jangan tutup dulu. Walaupun yang bertamu itu suaranya perempuan, jangan-jangan dia membawa suami. Nah dili-dili sih teman dili-dili. Kadang-kadang itu biasa. Ngambil jemuran, mesti lu selesai mari. Kape atus, anduke keri. Menikus mentu, kidil. Tutup dulu. Nek kaya kamu sarung-sarung ibu cumi kape. Yang penting apa? Tutup. Apalagi jilbab sekarang nggak ada yang sulit aku. Siap saji, cak ticok dan segala macam. Kok ciannya deh sama jilbab. Jilbab kan kilo gampang. Pernahkah teman-teman saudari-saudari kita ini merasa tolik? Nah, sadar. Kenapa? Karena mungkin belum tahu bahwa itu adalah wajib mutlak. Apabila panjenengan sudah balik dan berakal sehat. Kecuali kalau jenengan belum balik tidak masalah. Seperti ada ibu yang ngomong anaknya, bawa anak kecil belanja ke Indomaret, anaknya usia 2 tahun, dijilbabi ibu orang. Ya kita nggak boleh suruh, harus usut. Mungkin anaknya sudah balik ibu nggak boleh kita suruh. Ikutan Masya Allah sebalik, ya Allah ibu itu rumah wajib. Jadi kalau ada ustaz kiai ngomong apa sih, enggak wajib. Itu budaya Arab. Pertama kemungkinan beliau belum baca ayat-ayat tentang itu. Loh ustaz, ini ahli tafsir, mungkin tafsir mimpi yang dia baca. Saya ada yang mengaku begitu, ahli tafsir lulusan Mesir, main-main ini. Ahli tafsir lulusan Mesir. Saya mencari tafsir, tidak saya temukan dalam satu tafsir pun ada syariat tentang bercadar, masalah cadar itu. Bohong, jelas bohongnya. Tafsir yang paling tipis di pondok pesantren namanya Jalalain. Mungkin sampai jalan lain. Ayo sampai buka tafsir itu. Tafsir Jalalain, duduk jalan lain. Itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau Imam Syafi'i mengatakan wajib mutlak. Bahkan suara nih wong wedok niku aurat, bukan aurat, fitnah. Makanya wong wedok gak boleh suara digawe-gawe, tidak boleh. Menurut Imam Syafi'i itu fitnah. Makanya perlu mengambil dalil ketika sholat berjamaah imam keliru, wong wedok gak oleh muni. Nek ngilih imam wedok tangan. Tak boleh dengan suara. Kenapa? Nek wong wedok muni roto-roto
90%. Wong wedok niku nek suarane kanggo wong liya niku apik-apik suarane. Kanggo wong liya. Nabi bojone siji. Telepon wong liya, dateng sakit sinten? Mungkin wonten apa? Masyaallah. Monggo. Tapi wong bojone apa? Makanya suami-suami jenengan jangan telepon kalian enak suara. Makanya kalau telepon suaminya yang senang, biar suami itu senang komunikasi dengan jenengan. Enggak telepon dengan makhluk halus. Ya, jadi kalau ada ulama mengatakan tidak wajib itu budaya Arab, ini jelas kebohongan. Dan kalau dikuatkan dia pernah baca tafsir dan tidak ditemukan dalam satu tafsir pun membicarakan masalah cadar, masalah aurat, ini sebuah kedustaan yang sangat besar. Jelas ya? Lupa Ustaz, itu ulama ya berarti bijuan. Tapi terkenal bijuan. Dalam Quran ini jelas, hadis ini jelas. Mau diapakan mana? Tapi kiai ini kan benar, kiai pun nabi, kiai ini dia manusia, itu yang duit. Ya, makanya ulama itu dibagi berapa? Ketiga nanti, mana ada pembahasan nantinya. Dan cukup ya. Ini kezaliman pada diri sendiri dalam bentuk melakukan perkara yang dilarang. Yang kedua, maksiat dalam bentuk meninggalkan apa? Perintah, meninggalkan yang wajib. Hal ini digambarkan sebuah firman Allah di dalam surat 21 ayat 87. Surat apa, Bu? Al-Anbiya. Ya, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan ingatlah kisah dulu siapa? Nabi Yunus alaihissalam ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus mengatakan dirinya telah berbuat zalim. Kezalimannya apa, Bu? Kezalimannya apa? Meninggalkan tugas. Jadi ceritanya itu Nabi Yunus berdakwah, dakwah enggak direken sama masyarakat, enggak diterima, dakwahnya ditolak, diingkari, ngamuk, ngambek. Ternyata Nabi ini besok boleh, apalagi Ustaz. Ya. Sehingga di sini dia tinggalkan umatnya ini, gak kerambut kok sing angel-angel, dolek umatnya mau menerima, dolek gampangi. Awas hati-hati. Seringkali kita ingin selamat dari kesulitan-kesulitan, menghindari kesulitan-kesulitan, ingin mencari jalan tangan, zona aman yang kita lakukan. Justru di situ akan ada dipersulit oleh Allah Ta'ala. Maka jangan pernah meninggalkan masalah, jangan pernah lari dari masalah, hadapi masalah. Jelas, hadapi masalah. Makanya ikut yang mentok-mentok tetap dibicarakan sebagaimana syariat, jangan diputuskan sesuai dengan emosional pada saat marah. Awas, terutama jangan nanti tengkar sama suami. Cerai gak apa-apa, gak takut
untuk jangan diputuskan pada kondisi seperti itu. Ya, memang seakan-akan ketika belum menjalani sebagai janda, itu koyok-koyoknya daripada punya suami model jeneng belum. Anda yakin ketika Anda putuskan untuk mengambil jalan sendiri dan hidup sendiri lebih baik dengan suami? Yakin? Makanya kalau mau cerai, istiqomah. Sing kadung cerai getun. Si korot dulu, terbaik gak cerai ini? Betul apa enggak? Syariatkan dulu, jangan kerusak, gak cocok cerai, gak cocok cerai, gak ada kecocokan. Jangan dibicarakan yang baik, minta nasihat kepada orang-orang alim, kemudian apa? Istiqomah. Benar gak jalan setempuh ini menurut ilmunya Allah, bukan menurut perasaan. Sama dengan menikah nih. Saya wawancari beberapa akhwat, kenapa saya nggak menikah? Belum menemukan yang cocok. Ya gak akan ketemu sampai dulu rapi dan cocok ini ngerti. Wis, saya ingin tahu tipe suami yang bagaimana yang Anda harapkan. Dolek iku angel ya. Sing dhuwur, sing putih, sing ganteng, sing cantik, iki angel. Masalah ikhwan juga begitu, orang ganteng, gagah, pinter, tekun. Tipe muslimah yang bagaimana, calon istri yang bagaimana? Yang solihah, yang alim, yang istiqomah, yang lemah lembut, gitu, yang cantik. Nek kepethuk tak dhewe iso. Kayak mamamu emang. Ojo angel-angel. Secara fisik sesuai dengan syariat, batinnya ojo awakmu sing menilai. Paham? Paham? Jadi kan kamu cocok itu dari mana? Belum kumpul. Saya dipaham? Apa pilihan jenengan selalu cocok? Halo? Saya ini kayak krosok. Lo gimana? Sekarang baru kita tahu rasa. 3 tahun 4 tahun itu sifat asli baru keluar. Nek kan ketemu ngomong kok cocok dulu. Ya. Lalu tulisan ini biodata niku enak dipandang, tulisan. Enak dipandang yo pemodel. Arek saiki pemodel. Enak dipandang. Tak tulis saya kira enak dipandang sebelum menikah, belum tentu enak dipandang sebelum sing pengalaman. Lo gimana? Maksudnya apa istiqomah? Makanya nanti kita bedah ini nanti. Satu saat kita akan bedah materi seperti ini. Karena orang itu melogikakan semua nikah. Sama dengan ngambil mantu. Ya, kadang-kadang anak harus gak ibu sing memeti. Lebu metu gelem. Kenapa? Karena waktu datang ke rumah bawa mobil rental. Ada ekonomis, macai api, gowo tas itu isi nopo. Wong saiki iku masih gak duwe nyawa tas utang ibu nang dunia tas isinya lemper. Saya itu punya putri 2. Ayo sik gowo tas gowo. Wong duit yo melok api. Tapi jenenge gaya juga sedih. Iman, kita betul bojone. Iya. Nah, tas itu kena kali. Isi nopo sih coba? Rampok. Tapi kok wedok metu kan bawa tas kok yang mau pengangguran.
Astagfirullah. Ayo, syariat dipakai, jangan perasaan. Ada yang masih bujang ini? Tahap kedua. Saya ingatkan, jangan perasaan. Kamu cuma bisa menilai dohirnya orang dengan kacamata yang sangat terbatas. Batinnya belum tentu kamu mengetahui. Cocok buat kamu sesaat, belum tentu cocok. Apakah dia siap menerima kekuranganmu? Halo? Apakah dia siap menerima kekuranganmu? Ini yang paling penting. Saya bukan orang sempurna, saya bukan banyak kekurangan, namun saya dianugerahi oleh Allah istri yang mau menerima kekurangan saya. Itu hebatnya. Nikmat. Dan istri saya bukan orang sempurna, tapi punya kelebihan. Apa itu? Ridho dengan kekurangan saya, ikhlas dengan kekurangan saya. Dia bukan sempurna. Sekarang dipikir menang. Kok dengar-dengar. Saya pesan sekali lagi, jangan menggunakan perasaan. Jangan. Istikharah. Makanya nak kalau seneng, kau seneng itu manusia. Kayak orang ganteng, kayak bintang film apalagi. Ada saat ini gendengi Korea gitu. Gendengi film Korea akhirnya duit bekas itu kayak ganteng itu nih gak dibojomu. Terus gak dibutuh kemana? Gak dibutuh kemana misalnya? Nek kok gak play-in kan belum. Yang Anda butuhkan nanti jiwanya, yang Anda butuhkan kecerdasannya, yang dibutuhkan dalam rumah tangga itu kepekaannya, ngerti membuat kepingin gelang, ngerti membuat kepingin kalung, ngerti membuat kepingin jalan-jalan. Orang-orang sih pengertian, sito tapi nggak rumah. Jangan sewanti-wanti lagi, jangan menggunakan. Tapi gimana Ustaz istikharah? Tapi senang itu mendominasi dan apa-apa. Waktu istikharah ucapkan kepada Allah, ya Allah, hatiku dengan jujur aku senang sama orang ini. Tapi aku nggak tahu apakah dia baik untukku. Muni. Ojo ya Allah, aku senang. Allahumma jadi. Untuk aku harus endel dan aku sudah berdekat dengan Allah. Kau mengungkapkan Allah, ya Allah, aku senang sama dia. Hatiku nggak bisa kutip. Terus berdoa, kau usah lebih. Tuhan, hambamu lemah. Malaikat siapa di televisi itu ada acara menangis itu. Tuhan lebih kamu ya padanya aja. Ya Allah, aku senang sama dia, aku cinta sama dia, tapi aku nggak tahu ya Allah, apakah orang yang aku cinta ini baik untukku menurut ilmu. Karena nikah itu bukan untuk 1 hari 2 hari. Ini dikali bangga-banggaan di kursi pelaminan oleh. Ini bangga. Tapi yang namanya nikah kan bukan cuma di kursi pelaminan, Bu. Terus ngomong, ya Allah, ganteng itu tuh iku gede rumah tangga. Fulus. Laisal fulus manfus. Ada saya ini logikanya tak sembilan kali ngomong. Ini enggak mau sukses. Kan ngerti hidup kami. Paham ya? Terus ada yang datang, kami sudah melakukan pernikahan Ustaz. Loh, kan masih sekolah? Iya, tapi kami punya kesepakatan tidak melakukan hubungan dulu. Nah kenapa? Saya belum bisa jadi ibu. Nek kan kelemahan untuk ngising. Wah, tak ngising mangan sampai. Ngerti maksudnya? Ini mau
Alif fathah, alif kasroh, alif dom, apa doma? Nang sampai lagi seneng, ya seneng. Doma apa? Kasroh, fathah, kenapa disebut fathah? Karena pecah. Apa niki buka fathah buka, kasroh pecah, lambi niku tuh pecah. Ini pirang senti, ini pirang senti. Kumpul. Makanya namanya nikah itu kumpul antara suami dengan istri. Berkumpul dengan suami istri hubungan badan itu namanya nikah. Nikah hubungan badan buyaro. Zaman sekarang ada yang seperti itu. Ada apa enggak? Dan ini kedoliman yang kedua, dolim kepada diri. Kemudian yang ketiga adalah dolim kepada orang lain. Dolim kepada orang lain banyak. Peristiwa terjadi baik melalui lisan maupun perbuatan. Mencela, menghujat, mencaci, mencemooh, melaknat, mengutuk bukan pada tempatnya, maka ini semuanya perbuatan dolim. Makanya kita nggak boleh gampang-gampang mencaci, nggak boleh gampang-gampang mencela, nggak boleh gampang-gampang merendahkan. Kenapa? Karena ini bagian dari perbuatan dolim. Bukan wilayah kita, menghina itu bukan wilayah kita. Ya, mencemooh itu bukan wilayah kita dan Allah melarang. Itu semua perbuatan terlarang di dalam Al-Quran. Sekarang ini menjadi perkara-perkara sebuah keharusan. Mencaci, menghujat, mencela, seakan-akan menjadi sampai orang-orang alim pun terjebak di dalam perkara kedoliman ini. Jadi kalau saya mengatakan kajian saya lihat pengajian itu bahas masalah ilmu, mencaci, menghujat orang-orang di luar kelompoknya yang gak cocok dengan dirinya. Beda loh, menjelaskan hukum dengan mencaci maki tanpa dasar itu beda. Jelas ya? Sekarang kita melihat kajian-kajian, wah gitu, Masya Allah. Orang-orang alim ternyata gak bisa selamat dari perbuatan dolim ini. Nah, bagaimana dengan yang tidak alim? Makanya di sini kita harus hati-hati karena semua perkara kedoliman ini nanti ada konsekuensinya. Jelas ya? Ada apa? Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana sikap seorang muslim apabila dia terdolimi. Ini kajian inti kita lagi. Bagaimana sikap seorang muslim ketika dia sebagai orang yang terdolimi? Apa yang harus dia lakukan? Pertama yang harus dilakukan oleh seorang muslim harus meyakini bahwa Allah yang menciptakan semua perbuatan para hambanya. Allah yang telah menciptakan semua perbuatan para hambanya, baik geraknya, diamnya, bahkan keinginannya. Allah yang menciptakan. Ya. Maka apapun yang dikehendaki Allah pasti itu akan terjadi, sehingga tidak ada satupun partikel di alam ini bisa bergerak baik di alam yang di atas maupun alam yang di bawah kecuali dengan iradahnya Allah. Tidak ada sesuatu yang bergerak
baik di alam atas maupun di alam bawah, atau di alam mana saja, kecuali dengan iradahnya Allah, dengan kehendaknya Allah. Sehingga kalau orang mengembalikan bahwa segala sesuatu terjadi, apapun bentuknya, benturan, gesekan, ya, apapun itu yang terjadi, tidak bisa terjadi kecuali dengan kehendaknya Allah. Itu akan meringankan beban panjenengan. Kita buka surah At-Taubah. Surat At-Taubah, surat 9 ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qul, katakanlah Muhammad, lan yusibana, sesuatu tidak akan bisa menimpa kami. Sesuatu tidak akan bisa menimpa kami illa ma kataballahu lana, kecuali apa-apa yang Allah tetapkan untuk kami. Tidak akan satu pun menimpa kami kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ini keyakinan, dan ini harus menjadi karakter seorang muslim untuk menjadikan sebuah langkah yang pertama di saat orang muslim mendapatkan sebuah musibah apapun bentuknya, termasuk di dalamnya kezaliman orang lain. Tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Jangan sebaliknya sibuk dengan perbuatan orangnya. Jangan sebaliknya sibuk dengan kezaliman orangnya. Jangan sibuk melihat bagaimana Allah menciptakan sesuatu, termasuk di dalamnya ini. Jelas ya? Qul la yusibana illa ma kataballahu. Sama dengan orang memukul, orang ini, orang itu, segala sesuatu coba dikembalikan kepada Allah. Tidak terjadi sesuatu apapun kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Qul la yusibana. Nek ditentok meniku sampai siap-siap, sudah matang, sudah di depan hidung, tetap meleset kalau sudah ditentukan oleh Allah kemelesetannya. Ya. Saya pernah habis sholat Jumat ditemui sholat jamaah. Ustaz, habis ini ada acara? Tidak ada, saya langsung pulang. Ustaz, mumpung ketemu, mumpung ada waktu, ikut saya. Kemana? Makan siang. Oh, Masya Allah, kepingin sekali. Ayo mumpung Ustaz, nanti saya ini sudah beberapa hari dimarahi istri saya gara-gara gak makan di rumah. Akhirnya buang beberapa hari. Hari ini saya ingin makan di rumah biar istri gak kecewa masakan saya. Bentar aja Ustaz, gak enak kan, nanti insya Allah kapan-kapan saya akan penuhi undangan panjenengan. Pulang saya saja, masuk rumah nyari tempat nasi, produk istri keluar. Biasanya belum makan, belum, aku gak masak. Lalu saya dimasak beberapa hari sampean, saya tercuma, ini aku gak masak, gak ngomong sampai makan di rumah. Saya langsung buka surat At-Taubah. Kasih dong buka waktu, buka surat. Qul la yusibana illa ma kataballahu. Sudah, kalau memang sudah orangnya sudah udah serahkan semuanya pada Allah. Jelas ya?
Sama nanti banyak peristiwa begitu. Kalau dikembalikan ke arah sana, masalah cepat selesai dan Anda tidak ada beban. Anda tidak ada. Tapi kalau ini Anda lihat kedoliman orangnya, itu nggak akan selesai dan tidak akan meringankan Anda, dan itu menjadi bumerang, menjadi bom waktu buat Anda. Itu yang pertama. Jelas nih? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu adalah evaluasi dan mengakui dosa-dosa kita. Muhasabah diri. Ini yang kita lakukan. Harus kita lakukan demikian. Jadi kalau ada orang mendolimi kita, mungkin mencaci maki kita, mencela kita, bahkan menipu kita, membohongi kita, harus dilakukan yang kedua. Apa itu? Coba muhasabah diri. Biasanya kalau kita dibohongi orang dengan langkah pertama apa? Biasanya. Lah yo Mbak. Nah, terus orang. Lah lucu ngambil aku ngaji barang ambil aku gak kurang-kurang ambil dewi. Kok mentolong dia dengan saya. Mumpung ngalung itu. Ya, coba pernah nggak kita evaluasi diri ketika didolimi orang? Pernah nggak evaluasi diri? Siapapun itu pelakunya, siapapun. Apa suami, orang tua, mertua, atau saudara, atau teman, atau orang lain. Pernah nggak kita itu muhasabah diri? Evaluasi diri. Kenapa demikian? Mari kita lihat sebuah statement yang sangat bagus, tips dari Imam Ibnu Taimiyah. Sangat bagus sekali. Apa kata beliau? Idza ra'aita ahadan, apabila kalian melihat seseorang adzabun nas, ya, apabila dia melihat seseorang didolimi orang lain, disakiti orang lain, wala ya'udu, dan dia orang yang terdolimi tidak mengembalikan kedoliman yang terjadi kepada ila nafsihi, kepada dirinya sendiri. Ya, wa taubatil istighfar, dengan cara bertobat dan beristighfar kepada Allah. Wa'lam, maka ketahuilah. Jadi kalau kita melihat seseorang didolimi orang lain, lalu dia tidak mengembalikan peristiwa itu kepada dirinya sendiri dengan cara bertobat dan beristighfar kepada Allah, maka ketahuilah annal musibata hiyal musibah, itulah hakikat musibah. Insyaallah ini cara pandang Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah. Jadi apa yang kita lakukan kalau kita didolimi orang lain? Maka langkah yang pertama tadi apa? Mengembalikan kedoliman itu kepada siapa? Kepada diri sendiri dengan cara bagaimana? Beristighfar dan bertobat kepada Allah. Kenapa? Bisa jadi peristiwa yang menyakitkan yang hari ini kita terima itu disebabkan dosa yang kita lakukan di tempat dan waktu yang lain. Ada dosa yang kita lakukan di waktu yang lain. Ada dosa yang kita lakukan di tempat yang lain. Allah balas di hari itu dengan bentuk kezaliman orang lain kepada kita. Nah, kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena tidak ada satupun musibah yang terjadi. Tidak ada satupun musibah yang terjadi. Ya. Ya.
kecuali itu pasti dari sebuah dosa. Setiap musibah terjadi itu pasti dari sebuah dosa. Allah sebutkan hal ini di dalam surat Asy-Syura. Surat berapa? 42. Kita buka surat Asy-Syura, surat 42 ayat berapa? Ayat 30. Ayat 30 surat Asy-Syura. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu itu adalah dari perbuatan tanganmu sendiri. Tidak ada satupun musibah itu kecuali pasti dari sebuah dosa. Mungkin kita melakukan dosa yang tidak kita sadari di tempat yang lain, Allah balas di waktu itu melalui kezaliman orang lain. Makanya dolim itu balasannya spontan. Ada dua dosa yang Allah azab sebelum orang ini meninggal. Artinya apa? Siksaannya itu dipercepat oleh Allah. Ada dua dosa. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, babani mu'ajjalani. Ada dua dosa yang disegerakan oleh Allah azabnya. Artinya sebelum orang ini meninggal dunia dan dia tidak segera bertobat, maka wajib mendapatkan siksa dari Allah. Wajib mendapatkan siksa dari Allah sebelum dia meninggal, apabila dia tidak segera bertobat dan beristighfar. Apa itu dua dosa? Yang pertama, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua itu pasti disiksa dengan siksaan yang sangat cepat. Dan menunggu orang ini harus meninggal dunia, tidak. Segera dipercepat oleh Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Adul al-baghi, kezaliman. Zalim juga demikian. Makanya orang yang zalim itu sebenarnya hanya menanti siksaan Allah Ta'ala. Orang zalim hanya menanti apa? Siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak akan pernah dibiarkan oleh Allah keluar dari dunia dalam keadaan selamat. Tidak akan pernah ada. Pelaku kezaliman tidak akan pernah dibiarkan kalau keluar dari dunia itu dengan selamat. Pasti dia membawa siksaan-siksaan dari Allah. Nanti barangkali ada yang penasaran, silakan dicoba. Nah, ini nggak main-main. Insya Allah. Makanya ini evaluasi sebagai seorang mukmin. Sehingga nanti kalau ada orang menyakiti kita, mencaci maki kita, menghujat kita, mencemooh, apapun itu bentuknya, yang perlu kita lakukan adalah apa? Muhasabah. Ini dosa apa lagi yang saya lakukan? Kok sampai Allah memberikan siksaan ini? Ini kan bagian siksaan. Betul apa tidak? Dicaci maki orang itu siksaan bagi kita. Tersiksa kita dengan perbuatan ini. Ini ada dosa apa lagi? Ya. Makanya Syekh Abdul Razak rahimahullah ta'ala, ya hafizahullah ta'ala, mengatakan konsep hidup seorang muslim itu ada dua. Konsep hidup seorang muslim itu ada dua. Apa itu? Mengakui nikmat itu dari Allah dan mengakui dosa-dosanya. Mengakui nikmat, semua nikmat itu dari Allah dan mengakui akan dosa-dosanya. Itu konsep hidup seorang muslim. Makanya di dalam doa Sayyidul Istighfar yang kita ucapkan apa? Abu ulaka bini'mati apa? Bini'matika alayya. Apa artinya? Aku mengakui, ya, bahwa seluruh
nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku itu adalah nikmat darimu ya Allah. Wa abu'u laka bidzanbi, dan aku mengakui dosa-dosaku telah banyak aku lakukan kepadamu. Dua hal konsep hidup seorang mukmin. Sehingga apa konsekuensinya? Kalau nanti orang sudah menyadari nikmat itu datang dari Allah, maka siapkan sikap syukur. Siapkan apa? Sikap syukur. Kemudian yang kedua, ketika kita sadar kita banyak melakukan dosa, maka lakukan istighfar dan taubat. Berarti syukur dan taubat itu merupakan konsep hidup seorang muslim. Maka yang jadi pertaruhan kita evaluasi tadi, evaluasi. Ya, evaluasi. Ya, dosa, contoh begini, termasuk dolimnya pemerintah. Iya. Kalau seorang dikasih pemerintah katakan dolim yang luar biasa, coba evaluasi. Apa masyarakat umat ini telah berbuat benar? Ada sebuah hadis Nabi SAW yang perlu kita simpan supaya nanti gak nyala-nyalakan ini. Ya dolim kita akui kedolimannya, cuma bagaimana cara mensikapinya, cara mensikapinya. Ada dua hadis, ada dua nasihat Nabi SAW yang perlu kita camkan. Kalau hari ini kita saksikan kaum muslimin didolimi oleh pemimpinnya, kaum muslimin dikuasai orang kafir, itu ternyata sumber kesalahan bukan dari mereka, tapi dari kaum muslimin sendiri. Berdasarkan satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Mari kita simak sebuah hadis ini. Sebenarnya wasiat ini ada 5 poin. Wasiat ini ada 5 poin. Ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, walam yanqusul mikyal wal mizan illa akhadu bis-sinin wa syiddatil ma'unah wa jusultan alaihim. Apabila masyarakat itu sudah terbiasa mengurangi takaran dan timbangan, saya ulangi, apabila masyarakat sudah terbiasa mengurangi takaran dan timbangan, Allah siapkan 3 siksaan. Apa 3 siksaan tersebut? Yang pertama, bisinin, paceklik. Allah timpakan krisis. Ini buah dari perbuatan umat ini. Yang kedua, wasyiddatil ma'unah, beratnya beban hidup. Walaupun dengan fasilitasnya lengkap, tapi hidup ini terasa berat. Itu menunjukkan fasilitas yang ada, kemudahan ada, dicabut keberkahannya oleh Allah. Siksaan yang ketiga, wajur sultani alaihim, buruknya penguasa di antara mereka. Ada berapa adab tadi? Kenapa Allah timpakan adab tadi? Karena perbuatan curang. Sampai cek sekarang, benar nggak umat ini diliputi sifat curang, jual buah. Nah, lihat bagaimana orang mengantisipasinya. Jual gorengan, jual minuman. Di tempat saya ada susu murni, warna-warna kata benar bisa. Warna kuning, abang, hijau, biru, tulisannya susu. Loh, kalau si nawar kalau misalnya niki murni ya pun saya juga nggak kenal. Oh, tak susu warna hijau gitu. Halo? Iya. Sampai seperti itu. Sampai orang cari rosokan, curang. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ketika masa kecil saya juga ingat
Orang jam 1 berhenti, setelah ngumpulin ditotok gitu kan. Nah, itu yang namanya kompreng. Tahu kompreng ya? Alat untuk masak air yang bolongnya segini itu nggak langsung dicemet, dikasih batu dulu, terus kemudian dicemet-cemet. Nah, akhirnya terasa itu yang tingkat rosokan. Ada tipu daya di sana. Mangga gadung masak pohon 10.000 ngoro. Pak niki pinten kilong puluh, 10 segigi. Antara yang baik dengan yang buruk dijauh. Belum lagi pengawet-pengawetnya, nggak mikir tentang penderitaan dan bahaya pada orang lain. Yang dipikir cuma bagaimana saya dengan jualan ingin mendapatkan itu tingkat bawah. Nabi yang ngomong. Maka kalau umat sudah kayak demikian ini, Allah timpakan 3 sisa ini. Ya Allah. Berarti kalau udah begini, ngelihatnya begini, sumber awal cikal bakalnya pemimpin yang dolim dari mana? Dari mana? Masyarakat. Jadi kalau dandani pemimpin yang dolim, dandani dari sini. Bukan kami bersekongkol, enggak kami ingkari kedoliman, enggak mungkin kami ridho dengan kedoliman. Cuma bagaimana syariat ini mengajarkan kepada kita cara, makanya enggak mari-mari. Paham? Dan ingat, jangan hanya dilogikakan, libatkan Allah. Kau dengan pemimpin sehati orang. Omongannya tajam dengan Islam dikritis kan, tambah gregetan duwone elektron. Ya Allah, Allahumma ya Allah, mencret ya Allah. Allahumma pedegelnya. Dengannya elektron, pernah kita katakan berikan hidayah kepada mereka untuk mendapat hidayah darimu, pernah? Belum kan? Keburukan itu ada 2 dulu. Keburukan itu ada 2, adab itu ada 2. Nek diadab kata sampai petir jeblas hancur selesai nanti. Tapi kalau yang dirusak itu akhlaknya. Makanya jangan sampai doa yang ijabah ini jangan sampai keliru, jangan sampai penggunaannya salah. Emang doa orang terzalim itu doa yang ijabah, jangan sampai keliru. Doakan hidayah supaya mereka mendapat hidayah. Paling mentok kalau memang sudah kita nggak punya kemampuan dan sangat menyakitkan bahaya mereka, apa ucapan seorang mukmin? Hasbunallah. Gitu. Allah berbuat sesuai dengan kebijaksanaannya. Serahkan sama Allah. Tak usah terlalu pusing. Kita bentar lagi loh meninggalkan dunia ini. Sebentar lagi kita meninggalkan dunia ini. Saya jenengan akan meninggalkan dunia ini. Kita nggak tahu kapan, siapa yang lebih dulu, jenengan dulu monggo, saya nyusul, atau nanti saya nyusul dengan duluan, monggo silakan. Ya. Ini bukan urusan, ini sebentar lagi. Bagaimana kita bisa hidup ini benar menurut Allah, gitu. Jelas ibu. Sehingga doa-doa kita kepada mereka itu baik. Gitu. Kalau tidak ya Allah, hasbunallah, engkau yang maha menguasai. Aku serahkan semua urusan kepadamu. Sudah Allah yang tahu harus bagaimana akan berbuat. Jelas ini? Nah, ini sikap seorang muslim demikian. Ya, ini yang pertama. Jadi pemimpin yang buruk itu karena rakyatnya tidak baik. Makanya perlu diperbaiki apa? Rakyat dulu. Wong saya demi Allah saya cari nanti waktu ada pemimpin. Saya kemarin beberapa kali menemukan orang bagi-bagi ya Pak. Fulus. Lo tanggal bagi mau ada undangan boten bah niki lho Pak. Amanah. Sinten mriki ya sing wonten duit ya Pak. Lho katanya sing tanya baik itu nomor ini Pak De. Nggih, saya tapi wonten duit itu jawabannya. Dengan dengar suaranya bagus orangnya tapi nggak ada yang nggak ada orang. Coba ini potret masyarakat kita. Ya Allah, ngeri makanya. Makanya sekarang saya pesan ke panjenengan jaga sholat 5 waktunya.
ilmu lainnya. Jangan disepelekan. Kita sekarang dalam fitnah yang cukup besar. Ke depan ujian kita lebih besar. Jelas ya? Ini hadis pertama. Yang kedua kata Nabi, walan yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih. Ya, dan tidaklah umat ini merusak perjanjian dengan Allah dan merusak perjanjian dengan Rasulnya. Jadi kalau umat Islam merusak perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, apa? Allah berikan siksa. Dua bentuk siksaan. Ya Allah. Kalau umat Islam telah merusak perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan Rasul, Allah sisakan, Allah timpakan dua siksaan. Apa dua siksaan tersebut? Sallallahu alaihim aduwan min ghairihim. Allah akan menyerahkan urusan umat ini kepada musuh-musuh mereka. Jadi umat ini akan dipimpin oleh orang-orang selain agama ini. Ya Allah. Inilah. Itu yang pertama. Yang kedua, fa'akhadu ba'du ma fi aydihim. Pemimpin yang kufur tadi ketika sudah menguasai akan mengambil apa yang dimiliki oleh umat Islam. Diambil apa yang dimiliki umat Islam. Ini imbas, ini dampak buruk perbuatan. Apa sumbernya tadi? Kenapa kok sampai ada peristiwa ini? Karena umat Islam telah merusak perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan Allah ini kenapa kok? Jangan materi langsung mengadakan perjanjian dengan Allah benar. Apa perjanjiannya? Mentauhidkan Allah. Nah, kalau kita melakukan sebuah perjanjian dengan Allah dengan melakukan ketauhidan, mentauhidkan Allah, maka pengurusannya apa? Melakukan perbuatan syirik, itu merusak perjanjian dengan Allah. Jangan sakit pirsani sekarang kesirikan itu kayak apa dia ini? Pengen lihat kesirikan hari ini luar biasa. Maka dilindungi, maka dilegalkan. Kemarin diresmikan persatuan apa ya? Dukun. Ini yang menjadikan kenapa umat Islam dikuasai oleh musuhnya. Baik, ini poin kedua, langkah kita sebagai seorang muslim. Bagaimana kalau kita sedang yang ketiga, yakin dengan balasan yang besar dan ampunan dari Allah. Yakin mendapatkan balasan yang besar dari Allah dan ampunan dari dosa-dosa kita. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat 42 ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan dari keburukan itu adalah keburukan yang serupa. Wa man 'afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul dhalimin. Barang siapa yang berkenan memaafkan, ya, barang siapa yang berkenan untuk memaafkan orang yang berbuat zalim dan berbuat baik kepada yang berbuat zalim, fajruhu, maka pahalanya Allah ditanggung oleh Allah. Maka ketika terjadi peristiwa kezaliman, kita tidak melihat kezaliman orang yang berbuat pada kita, tapi melihat janji ringan mati masalah. Ini jadi ringan beban kita. Jadi jangan melihat perbuatan orangnya, tapi melihat apa? Janji Allah. Ketika kita melihat janji Allah, beban-beban yang berat itu hilang. Kesulitan-kesulitan tidak ada. Makanya jadi berat di sini. Contoh, ada kakak kita, saudara kita mendolimi kita. Datang ke rumahnya enak apa enggak? Ayo, datang ke rumahnya enak apa enggak? Nah enak. Seandainya pun kita paksa datang, disuguhi apapun, enak
Kenapa? Duduk itu jadi kenyang. Duduk itu jadi kenyang. Kenapa? Karena kita duduk berhadapan dengan orang yang kita benci. Makanya silaturahim itu beda dengan ziarah. Napa arti silaturahim? Kenapa kok disambung? Jadi hakikat silaturahim itu adalah orang yang punya saudara, yang saudara itu memutuskan, wis karena ada masalah, sekarang aku putuskan persaudaraan, aku gak mau jadi dulurmu, katakan. Itu namanya memutuskan. Lalu kalau orang sudah menanamkan kebencian dan berbuat buruk pada kita telepon gak diangkat, kita WA gak dibales, kita datang ke rumahnya dia pergi, kita sapa melengos, lalu kita datang ke rumahnya untuk menyambung. Ini yang disebut dengan silaturahim. Kalau nggak ada masalah, lalu kita datang ke rumahnya, namanya ziarah. Kalau membalas kebaikan di mana dia berbuat baik kepada kita, itu namanya mukafi. Apa kok? Mukafi itu balas kebaikan. Tapi kalau dia berbuat buruk pada kita, dia mencela kita, dia mencaci maki kita, dia memutuskan hubungan, lalu kita datang berbuat baik, ini namanya apa? Silaturahim. Berbang. Ayo kita ziarah ke rumah Ustaz. Innalillahi. Kapan beliau meninggal? Ziarah itu sudah berkunjung ke namanya. Hakikat silaturahim itu balas keburukan orang lain dengan kebaikan. Nah, jadi yakin dengan janji Allah itu akan ringan masalah. Akan ringan masalah. Beban itu akan ringan. Yakin mengharapkan pahala dari Allah dan ampunannya. Makanya kalau ada pertanyaan, Ustaz, boleh nggak seorang istri balas kedoliman suami? Karena suami sudah terlalu lama mendomininya. Kita balas gimana? Apa harus memaafkan? Sampai kapan saya harus memaafkan? Apa harus mengalah? Kalimat-kalimat ini selalu dikonsumsi. Kalau kita terus mengalah, lakenan Ustaz. Singkenan sokong. Halo, suami. Halo, iya. Enggak. Tapi biar sebenarnya. Nggak suami dolim, kan? Masa kita terus kan? Masa Ustaz yang mengalah harus istri terus gitu. Seakan-akan kalau mengalah itu terhina. Seakan-akan kalau mengalah itu jelek. Betul Ibu? Betul Ibu? Seakan-akan kan begitu. Artinya makanya orang nggak mau disuruh ngalah-ngalah terus. Karena saya sudah mengalah ini sudah hampir 10 tahun Ustaz. Saya ngalah terus Ustaz. Coba Ustaz rasakan. Kan itu yang saya dikonsumsi. Coba Anda rasakan, coba Anda pikirkan. Saya sudah 10 tahun bertahan ini gara-gara saya mengalah Ustaz. Masa saya harus mengalah lagi? Akhirnya saya kalau begitu sekarang pulang menangkan pertandingan. Ibu harus kalahkan suami. Lalu terus, lu bingung dong. Tak mau ngalah aja, kaki ngalah terus. Saya tak mau menang, takut kerami lah terus. Saya ingin mikir dewi, aku mau mikir. Sampai kan ini sebuah kesalahan di dalam memandang. Ngalah itu bukan sebuah kehinaan. Allah tegaskan dengan tegas ayatnya, wala yastawis hasanah wala sayyi'ah. Tidak sama. Surat 41 dibuka ayat 34. Surat 41 ayat 34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Makanya ada yang berturutan itu. Tidak sama orang yang berbuat baik dengan orang yang berbuat buruk. Tidak sama. Sudah jelas? Tidak sama. Orang yang berbuat baik dengan orang yang berbuat buruk tidak sama. Orang yang dolim dengan yang mengalah tidak sama. Baik mana? Dolim atau mengalah? Mau mengalah? Mau Ustaz. Menang. Jelas ya? Karena itu kemuliaan. Memaafkan dosa dan akan berkurang kata Allah. Kata Allah katakan tidak berkurang orang yang memaafkan itu akan kemuliaan.
selalu mengalah. Yang Anda puji yang mana? Nah, ini benar ini. Sudah jelas? Ngalah itu bukan kehinaan. Ngalah itu kemuliaan. Dan Allah tidak akan menyanyiakan kelembutan dan kepemaafan kita kepada siapapun yang berbuat zalim kepada kita. Jelas ya? Nah, yang keempat, dengan memaafkan, dengan berbuat baik kepada orang yang berbuat zalim, akan menjadikan hati bersih dari kebencian, bersih dari permusuhan, bersih dari hasad. Dengan memaafkan kesalahan. Dan itu derajatnya ketakwaan. Itu derajat apa? Ketakwaan. Orang mencapai derajat ketakwaan. Dan Allah mencintai perbuatan kebaikan itu. Allah sebutkan lagi di dalam surat 3 ayat 134. Surat 3 134. Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Walladzina apa? Yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sifat-sifat orang yang bertakwa yang disiapkan oleh Allah surga yang luasnya luar biasa itu bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang selalu menginfakkan hartanya baik lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang menahan marahnya. Jadi ingin marah tapi ditahan, itu namanya sabar. Nyatu itu bisa tapi diimpet. Sudah ya? Bukan saudara itu akhirnya bahasa sabar kamu. Ini anak ini kedek-kedek kelagetan. Mampu balas itu mampu tapi ditahan. Itu yang namanya apa? As-sabar. Wal kadhiminal ghaidh. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, mampu memaafkan kesalahan. Mampu memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini kemuliaan. Jadi dengan memaafkan orang berbuat zalim, maka kita akan apa? Menjadikan hati kita bersih dan Allah akan mengangkat derajat kita. Yang kelima, balas dendam itu meninggalkan kehinaan. Balas dendam itu akan meninggalkan kehinaan. Sedangkan memaafkan itu akan membuahkan kemuliaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak berkurang. Sedekah harta tidak berkurang karena disedekahkan. Harta tidak akan pernah berkurang dengan disedekahkan. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa azza. Ya. Dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang berkenan memaafkan kecuali izzah, kemuliaan. Hari ini memaafkan ditambahkan kemuliaan oleh Allah. Wa ma tawadhu'a ahadun billah, tidaklah orang bertawadhu di antara kalian karena Allah illa rafa'ahullah, melainkan Allah angkat derajatnya dengan setinggi-tingginya. Masya Allah. Ini poin yang kelima, dan masih banyak lagi Ibu keutamaan-keutamaan yang sangat besar yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang terzalimi. Di antaranya apa? Mendapat pertolongan dari Allah dari tipu daya orang-orang yang berbuat zalim. Namun kan biasanya orang kalau sudah ini berbuat zalim itu membuat rancangan-rancangan yang tidak baik kepada orang yang di. Betul Ibu? Anda tidak usah khawatir
khawatir, Anda tidak usah memata-matai, Anda tidak usah cari intelijen, tidak usah. Dan Anda tidak usah ngintel-nginteli. Kenapa ngintel-nginteli? Ada ibu-ibu gemes dengan suaminya, selalu ditipu sama suami, ingin menjebak, nangkep basah sama suaminya. Pokoknya Ustaz, nanti malam saya tangkap basah. Lu di mana? Di sungai. Malam telepon, Ustaz, ini saya mau berangkat, Bu. Jenengan tenang, tidak bisa Ustaz. Saya ingin menyaksikan dan saya ingin menangkap hidup-hidup. Akan saya bawa anak saya, tak tunjukkan kepada wanitanya, biar tahu anaknya. Bu, nanti jenengan kalau melihat lemes dulu. Tidak Ustaz, pokoknya malam ini saya harus menyaksikan dan saya tunjuk, langsung ingin ketemu langsung kepada wanitanya. Saya sudah ingatkan, nanti kalau terjadi sesuatu saya ikut campur. Benar berangkat, Ustaz, saya berangkat Buddha loh. Lengkap ini kan? Mari berangkat. Subuh 1 jam sampai di tempat dari Surabaya. Ketemu kota, baru keluar dari restoran besar. Ya, karena dia punya intel tadi. Teman suaminya memberi bocoran kepada si ibu. Suami sekarang coba kamu cek di sana. Ditunggu di tempat parkir, ketemu di tempat duduknya, duduk berdua suaminya dengan wanita ini. Telepon saya lagi, Ustaz, suami saya duduk bersama kapok. Mas kan dari orang kelupus aja. Neng ini di sana, kalau datang nggak kelihatan tau. Neng ini kipiye, Ustaz, saya lemes bah. Wis mampu to ning ngono, kok diangkat tukang parkir. Saya ajarkan ini. Kondisi suami kalau seandainya Anda diuji seperti itu, mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan tidak. Tapi kan bisa terjadi. Betul ya? Karena orang-orang yang sudah ngaji belum tentu pasangannya juga senang ngaji. Kalau diuji begitu, jangan merapat kepada Allah. Jangan dipikir sedang apa, kau usah. Gua akhirnya disurati kantor gak ada. Lu kok kantor? Jangan serahkan kepada ya Allah. Gak mungkin saya memata-matai suami. Gak mungkin saya harus mengintai suami saya. Ini saya kok lirik ini jangan balik. Aneh gak balik. Jelasnya serahkan kepada Allah. Doakan kebaikannya Allah, beri hidayah untuk suami saya. 1, pisahkan dia dengan orang yang tidak baik. Kumpulkan bersama orang-orang soleh. Doa. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Tolong diperhatikan. Yang kedua, berbuatlah yang sangat baik. Tapi biasanya kondisi begini itu ada perubahan semuanya. Alis dengan alis bertemu. Ya, wajah ngising gak ngising bodoh aja. Karena enak. Ngomong gak ada lembutnya kalau udah begini. Keras terus. Justru ini semakin tidak baik. Ngomong pakai kalimat yang penuh belas kasih. Suami Anda milih Anda dulu itu karena keberanian Anda atau karena kelembutan Anda? Kira-kira. Karena jangan berani. Iya. Gara-gara Anda berani begitu tegas begitu dipilih atau karena kelembutan kira-kira? Nangis. Daripada menunjukkan nangis lebih baik. Gengsi Ustaz, apa nangis gengsi? Tunjukkan kelembutan. Bukan semakin keberanian yang Anda tampakkan. Ini justru nanti menjauhkan suami dari rumah Anda. Kalau kondisi begini ditelepon, coba mau suara sini orang. Hah? Nggak ada yang enak. Bahasa nggak ada yang lembut. Saya ketiban nih. Ini kekeliruan yang besar. Serahkan kepada. Ini urusan apa? Tapi suami saya punya. Ini urusan apa? Hati. Hati. Tapi nggak usah komentar. Hati suami dicuri. Kamu sampai tetap di situ. Perasaannya yang berbalik gitu loh.
Cuma saja jenengan kurang melibatkan Allah. Kenapa? Dia yang membolak-balikkan hati manusia. Jelas? Yang muqallibal, wahai yang membolak-balikkan hati. Sabit qalbahu, teguhkan hati suami saya. Ala dinika, di atas agamamu. Tahajudnya ditambah. Loh gitu loh. Gak ada kopi pahit sampai sing asin. Dibagikan kalau itu kedolikan bersama suami. Kalau ada orang lain kembali. Kesabaran itu akan menjaga. Allah melindungi dari tipu daya orang-orang yang berbuat zalim. Allah melindungi dari tipu daya orang-orang yang berbuat zalim. Kesempurnaannya nanti saya tulis di WA, saya share ke grup nanti, insya Allah. Mudah-mudahan mendapatkan jawaban-jawaban setelahnya nanti. Demikian kurang lebih apa yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga ini menjadi materi yang bermanfaat buat kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la